Jejak misterius sang iblis, tanda aneh di Bukit Provence setelah peristiwa gelap. Matahari terbenam di atas perbukitan Provence, memancarkan cahaya emas yang hangat ke seluruh tanah. Ladang lavender terbentang dalam barisan tak berujung. Dengan wangi harum yang menyatu dengan bau tanah yang subur. Suara lonceng gereja yang jauh terdengar di udara, menandakan waktu Vespers petang. Namun, di tengah pemandangan yang indah ini, ada sebuah legenda lama yang mendidih di bawah permukaan, menunggu momen yang tepat untuk terbangun kembali. Itu adalah legenda tentang jejak iblis, yang telah ditakuti oleh penduduk Provence selama berabad-abad. Dahulu kala, ketika dunia masih terasa seperti tempat penuh misteri dan keajaiban. Ada bisikan bahwa iblis sendiri terkadang berjalan di antara umat manusia, meninggalkan jejaknya di bumi. Kunjungan-kunjungan ini jarang terjadi, tetapi ketika itu terjadi, dikatakan bahwa tanah itu sendiri akan menjadi saksi kehadirannya dalam bentuk jejak-jejak yang aneh dan tidak alami. Ini bukan tanda biasa, bukan sekadar jejak manusia atau binatang. Tidak. Jejak-jejak ini jauh lebih jahat. Pertama kali jejak iblis terlihat adalah pada suatu malam yang tenang di desa kecil Saint-Michel, yang terletak jauh di dalam perbukitan Provence. Itu adalah hari seperti biasa, hangat, tenang, dengan hanya desiran lembut dari pohon zaitun di angin. Para penduduk desa tidak punya alasan untuk mencurigai bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Namun, saat matahari terbenam di bawah cakrawala, sebuah dingin yang aneh turun ke tanah. Dan kegelapan tebal meliputi desa. Malam itu, badai hebat melanda desa seperti sebuah mimpi buruk. Petir menyambar langit, dan angin menderu dengan kekuatan yang tidak wajar. Para wanita tua bersembunyi di dalam rumah mereka, berdoa kepada Santo Pelindung untuk perlindungan, sementara para pria berlindung di gudang batu, wajah mereka pucat ketakutan. Tetapi meskipun badai terus mengamuk, ada sesuatu yang lebih buruk dari deru angin, udara seakan bergetar dengan energi yang tidak alami, seolah-olah bumi itu sendiri sedang gemetar. Pada pagi hari, badai telah reda, meninggalkan ketenangan yang begitu tebal sehingga terasa sesak. Matahari terbit dengan ragu, seolah-olah tidak yakin apakah ia harus menembus awan berat yang menggantung rendah di langit. Penduduk desa perlahan keluar, hati mereka dipenuhi kecemasan. Badai itu telah meninggalkan jejaknya dengan lebih dari satu cara. Di sepanjang jalan tanah yang berkelok-kelok melalui ladang lavender, jejak-jejak aneh dan dalam muncul. Membentang sejauh beberapa mil ke kedua arah. Itu bukan jejak dari binatang yang dikenal oleh penduduk desa, juga bukan jejak manusia. Setiap jejak terlalu besar untuk seorang manusia. Dan bentuknya berbeda dari apapun yang pernah dilihat orang. Mereka tampak bercakar, dengan 3 tanda yang jelas, seolah-olah sesuatu telah menginjak tanah dengan kaki yang menyerupai cakar. Jejak-jejak itu dalam, seolah-olah sesuatu yang sangat berat telah menekan tanah dengan kekuatan yang besar. Penduduk desa berkumpul di sekitar jejak-jejak itu, jantung mereka berdetak kencang. Mereka berbisik dengan suara gemetar, karena mereka tahu apa arti jejak-jejak itu. Hanya ada satu penjelasan, satu jawaban mengerikan, iblis telah berjalan di antara mereka. Seorang penggembala muda bernama Pierre, yang pemberani namun bodoh, memutuskan untuk mengikuti jejak-jejak itu, berharap untuk mengungkap misteri itu sendiri. Ia mengikutinya ke dalam perbukitan. Jantungnya berdegup kencang, setiap langkahnya bergema di kesunyian. Jejak-jejak itu membawanya semakin jauh dari desa, berkelok-kelok melalui bebatuan terjal dan pohon-pohon yang meliuk. Udara semakin dingin, langit semakin gelap, seolah-olah dunia itu sendiri menahan napas. Di ujung jejak itu, Pierre mendapati dirinya berdiri di depan sebuah kapel tua yang runtuh, tempat yang sudah lama ditinggalkan, dinding batu yang tertutup dengan tanaman ivy. Pintu yang tergantung longgar pada engselnya. Itu adalah tempat yang dihindari penduduk desa, karena dikatakan bahwa tempat itu terkutuk, tempat yang tidak ada yang berani datang setelah malam tiba. Namun Pierre, yang didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan, memasuki kapel itu. Di dalam, udara tebal dengan bau busuk, dan sedikit asap dingin menggantung di sudut-sudutnya. Bayangan-bayangan tampak bergerak secara tidak wajar, dan lantai yang diinjaknya berderit seolah hidup. Namun tidak ada tanda-tanda iblis, tidak ada mata merah, tidak ada nafas yang membara. Hanya keheningan. Saat Pierre berbalik untuk keluar, ia mendengar bisikan lembut di belakangnya, begitu pelan hampir tak terdengar. Jantungnya membeku. Ia berputar, namun tidak melihat apa-apa.
Hanya kapal kosong dengan kaca patri yang retak memantulkan pola yang aneh di lantai batu. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan suara keras yang memekakkan telinga. Pierre mencoba mendorongnya, tetapi pintu itu tak bergerak. Udara menjadi semakin dingin, dan suara bisikan semakin keras, kini seperti suara yang jauh, memanggil namanya. Ia berbalik, matanya lebar dengan ketakutan. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Kemudian, seolah-olah bumi itu sendiri sedang mempermainkannya, sepasang jejak muncul di lantai yang berdebu, jejak bercakar yang mengarah langsung ke arahnya. Pierre melarikan diri dari kapal itu, jantungnya berdetak kencang di dadanya, dan berlari kembali ke desa. Ketika ia tiba, wajahnya pucat dan tertarik, matanya lebar dengan ketakutan. Ia menceritakan apa yang telah ia lihat, tetapi kata-katanya hampir tak dapat dipahami, suaranya bergetar ketakutan. Ia tidak pernah berbicara lagi tentang kapal itu. Dan tidak ada yang berani mengikuti jejak-jejak iblis setelah hari itu. Selama bertahun-tahun, jejak iblis akan muncul secara sporadis di perbukitan Provence. Mereka muncul setelah peristiwa-peristiwa aneh dan mengerikan, kematian yang tak terjelaskan, kebakaran yang menghanguskan seluruh gudang, atau seorang anak yang menghilang tanpa jejak. Jejak-jejak itu akan mengarah ke tempat yang tidak ada ujungnya dan kemana saja. Ke tempat-tempat yang ditinggalkan di mana bisikan masa lalu masih bisa didengar jika seseorang mendengarkan dengan seksama. Beberapa orang mengatakan bahwa iblis datang untuk menguji hati manusia. Untuk melihat apakah mereka bisa menahan kehadirannya. Lainnya percaya bahwa jejak-jejak itu adalah tanda dari sebuah kesepakatan yang dibuat dengan kekuatan gelap, sebuah persembahan yang ditinggalkan untuk menandai perjanjian tersebut. Dan ada juga yang mengklaim bahwa jejak-jejak itu adalah peringatan, bahwa kejahatan bersembunyi di sudut-sudut bumi, menunggu kesempatan untuk mengungkapkan dirinya. Hingga hari ini, orang-orang di Provence masih membicarakan jejak iblis, dan kadang-kadang, di keheningan malam, ketika angin mulai bertiup dan bumi terasa aneh hidupnya. Anda mungkin mendengar sebuah bisikan yang terbawa oleh angin. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, itu mungkin memberitahu Anda di mana jejak-jejak itu akan muncul selanjutnya. Dan apa yang akan mereka bawa. Tetapi hati-hati, beberapa misteri lebih baik tidak dipecahkan, dan beberapa tanda lebih baik tidak disentuh. Karena sekali jejak iblis terlihat, mereka tidak dapat dihilangkan, dan mereka yang mengikutinya mungkin tidak akan kembali menjadi sama.